Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Novia Dwi Ramawati. Ya, tentunya kali ini masih dengan sosok yang sama, yaitu Kak Robi. Ya. Jadi hari ini di channel saya ini saya akan mengulik atau membedah buku novel Kak Robi yang berjudul Opera Ossirela. Nah ini ya, sebelum ini kita bedah, ini saya mau kenalkan dulu nih, Kak Robi ini ternyata menulisnya sudah lama ini ya. Ternyata Kak Robi ini sudah menulis di Radar Mojokerto dari tahun 2011 ya Kak Robi ya. Kemudian pada tahun 2012 sama di Radar Mojokerto juga. Kemudian ini tetap istiqomah ini ya di Radar Mojokerto ini dari tahun 2011, kemudian 2012, 2015, 2018. Kemudian di Jawa Pos ini bagus nih, Kak Robi menulis terkait iklan Sandiaga Uno dan generasi milenial. Ini di tahun 2018 Jawa Pos. Kemudian ada juga di detik.com tahun 2018, ini adalah iklan politik Jokowi di opening Asian Games. Wah, keren sekali nih Kak Robi ya. Ternyata beliau ini selain banyak ada buku novel yang telah dituliskan, ternyata beliau juga menulis di media ya Kak Robi ya. Baik Kak Robi, bisa dibedah dikit terkait nih Opera Ossirela ini. Ini kaitannya sama isi atau apa nih? Isinya dulu lah. Nanti kita lebarkan nanti pertanyaannya biasanya gitu. Jadi kalau Opera Ossirela ini sebenarnya novel kedua gitu ya, dan ceritanya nggak jauh-jauh, waktu itu terinspirasi karena pengen memainkan pantun gitu sih. Jadi di situ itu pantun menjadi salah satu bagian ceritanya. Saya menggunakan pantun untuk mempertemukan dua tokoh waktu itu. Tokoh yang ada di novel maksudnya ya. Ada namanya Ossirela itu sendiri. Kemudian nanti ada tokoh prianya yang juga sama-sama menyukai pantun. Nah, dua orang ini kemudian dijumpakan karena kesukaan atau kegemaran bersama dalam berpantun, kemudian menjadi jalinan percintaan dan beberapa seluk-beluk hambatan sampai kemudian endingnya kayak gimana, bersatu enggak gitu. Gitu ya Kak ya. Jadi intinya itu bagaimana di cerita ini, intinya itu pantun dulu ya. Ossirela yang menyukai pantun kemudian dipertemukan dengan laki-laki yang juga penyuka pantun, dan entah bagaimana nanti ceritanya mempertemukan mereka. Ini dari segi penulis memang awalnya itu lebih condong suka pantun ya daripada puisi misalkan nih. Kan sekarang itu juga dibandingkan, misalkan saya membandingkan dulu, kenapa kok dalam isi latar ceritanya novelnya ini ke pantun? Kenapa? Gitu. Sebenarnya sih kedudukannya sama ya kalau disuruh milih puisi apa pantun gitu. Cuman waktu itu saya berpikir bahwa harus berangkat pada sesuatu yang benar-benar kita tahu nih gitu, supaya nanti ketika menulis itu kita nggak terkesan mengada-ada gitu. Jadi karena aku berpikir, wah ini kalau sejak SD kita kan sudah diajari itu kan. Kemudian kalau aku melihat orang-orang berpantun itu kayaknya spontan sekali gitu. Dari situ saya coba pengen tahu gimana sih cara orang itu kok spontan ketika berpantun. Ternyata seru juga gitu. Dan saya pengen coba mainkan itu di novel ini ya. Bagus sekali nih Kak Robi ya. Jadi di cerita ini bagaimana, banyak sekali. Salah satunya nih saya bacakan nih ya, pantunnya ini ya. Kedai kopi ramai sekali, orang-orang merasa puas. Okelah, mari perut kita isi. Sebelum tidur kita minum susu segelas. Ini kayaknya agak kebalik ya Kak, atau gimana ini kok kita minum susu segelas ini? Pantunnya ini coba Kak, ini saya bacakan di halaman 110 ya Kak ya. Ketika saya bacakan dulu satu paragraf ya Kak. Memandang Ossirela penuh terima kasih karena ia bersedia berdiri di sampingnya seperti malam ini. Ketika hatinya gundah, lalu Eco, berarti yang cowok namanya Eco ya Kak? Eko ya. Eko membalas, kedai kopi ramai sekali, orang-orang merasa puas. Okelah, mari perut kita isi. Sebelum tidur kita minum susu segelas. Jadi ceritanya sih sebenarnya waktu itu di cerita itu si Ossirela sama Eko itu menghadiri satu pesta gitu ya. Nah ada insiden waktu itu, kenapa kemudian Eko yang sedikit memaksa mengajak Ossirela untuk pergi ke pesta itu ditarik untuk pergi dari pesta itu karena ada hal yang mengganggu si Eko gitu.
Padahal Osyriela belum makan apa-apa. Oh gitu ya, akhirnya Iya. solusinya ada pantun ini juga gitu Iya ya Kak. betul. Bagus Jadi ini Kak ya. pantunnya itu kayak menyatu dengan Apa yang dialami saat itu betul gitu. jalinan Jadi, ceritanya. oh ya ya ya. Jadi bagaimana pantun ini masuk ke cerita dan maksud dari kedua pelaku aktornya itu tadi ya, aktor dari ini Eko sama Osyriela. Oh bagus nih Kak ya. Jadi bagus sekali nih buku ini ya, novel ini kalau misalkan dibeli ya, ini bagus sekali. Ini juga dalam rangka apa Kak? Ininya debutnya pertama ini. Ini novel ini. Novel ini novel kedua sebenarnya. Novel pertama dulu Rahasia di Repegon di tahun 2018, 2019 ini cukup Wah, lama. produktif sekali ya. Halo, ini setelah itu kok belum produktif ini tunggu loh Kak ya, dari 2018 Iya, bener. sudah produktif. Tadi Iya, menulisnya saja kalau saya baca dari penulisnya dari 2011 sampai 2018 tiap tahun ada tulisannya di media massa ya. Iya. Kemudian kemudian 2018 sudah menulis Diari Pegon, kemudian di 2019 sudah menulis opera Osyriela. Nah, ini di tahun 2020 sampai 2022 ini kok kosong gitu. Ada sih sebenarnya, ada. Yang mana Kak? 2020 itu aku nulis antologi bersama dengan 11 perempuan, 11 itu judulnya perempuan, ya. Desperate Housewife gitu. Itu iya, juga apakah itu menceritakan nggak apa-apa lah meskipun kita Iya, bedah nggak ini apa-apa. tapi sedikit diceritakan juga nggak apa-apa. Kalau- Sambil promosi. Kalau Desperate Housewife itu sebenarnya lebih basicnya pada terinspirasi pada pengalaman nyata ya, meskipun itu juga naratif kayak cerita gitu. Jadi bagaimana seorang perempuan itu dalam perjalanan kehidupannya itu, saya yakin hampir semua kan ada berbagai hambatan, kemudian tekanan dalam hidup. Misalnya ada yang kemudian harus mengorbankan karir demi rumah tangga, atau juga yang harus tetap menjalani karirnya dengan sedemikian rupa gitu. Nah, itu diceritakan di situ. Jadi itu basically kayak suara-suara perempuan gitu. Oh, Jadi gitu Desperate ya. Housewife gitu. Lumayan responnya Hampir waktu itu ya kalau catatan hati seorang istri itu kayak karyanya Kak Asma Nadia itu ya. Oh iya. Tapi ini beda Beda. ya. Jadi kalau Kak Asma Nadia itu menceritakan bagaimana kisah-kisah kumpulan dari cerita hati seorang istri yang mungkin tersakiti. Tapi kalau di punya Kakak ini apa? Lebih menunjukkan bagaimana kekuatan seorang wanita gitu Betul, ya, Kak? betul. Iya, jadi itu latar belakangnya juga beragam ya, bukan cuman dia sebagai istri, tapi lebih frame besarnya adalah sebagai perempuan dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimana dia kemudian mencoba keluar dari hal itu. Kenapa judulnya Desperate Housewife gitu ya? Kayaknya ibu rumah tangga Ibu yang rumah tangga yang putus asa putus banget asa gitu. banget. Tapi ternyata di situ malah ada perjuangan dari Betul. kumpulan ibu rumah tangga itu. Jadi Betul. terkadang judul itu malah menunjukkan ini ya, berbeda dengan ininya, isinya. Makan isinya itu kadang kalau hampir agak sedikit bertentangan dikit gitu loh. Ya kan? Kalau enggak sih, kalau sebenarnya ada maksud ya, kenapa kita pakai judul Iya, Desperate iya. Housewife itu, ibarat kata gitu kayak kalau dalam biologi kan kita kenal ada siklus gitu ya. Betul, siklus ada. Kehidupan itu Siklus kan. kehidupan. Yang rantai makanan sampai akhirnya kemudian ketika ujungnya adalah di elang gitu ya. Elang sebagai pemangsa paling terakhir kan Iya, biasanya betul. sebelum Predator paling proses akhir. predator penguraian ya, Iya. proses penguraian. Nah, ketika dia mati itu kan menurut saya itu adalah wujud dari sebuah desperate gitu. Tapi penguraiannya itu ya. ketika si elang mati, pada saat itu akan ada sesuatu yang terurai, kemudian akan tumbuh kehidupan gitu kan. Nah, Begitu. sebenarnya intinya begitu. Kita itu terkadang ketika dalam cerita itu ya, dalam buku Desperate Housewife itu, kita mengejar sesuatu sampai kemudian kita bertemu pada satu titik yang kita kemudian tidak bisa melewati itu gitu. Begitu. Tapi ketika kita mau istilahnya kembali merefleksi diri, istilahnya kita berpasrah, kita menerima situasi, ternyata ada jalan lain gitu. Ada kehidupan yang manfaatnya bukan hanya pada diri kita sebagai perempuan itu, tapi banyak hal lain, banyak orang lain gitu. Gitu, Kayak gitu ibu-ibu itu ya, salah satunya mungkin yang kemudian rela untuk melepas karir gitu. Itu berkah yang luar biasa, mungkin anaknya, bagaimana dia Jadi kemudian ketika seorang ibu itu misalkan awalnya karir, kemudian melepaskan karirnya, mungkin nanti berkahnya ke anak-anaknya mungkin lebih cerdas karena ibunya langsung yang mengajarinya seperti itu mungkin. Tapi lebih titik beratnya adalah bagaimana kita sebagai perempuan yang kemudian memiliki kayak
perbenturan dengan diri sendiri gitu ya, gitu ya. itu bisa menerima dengan situasi yang dihadapinya. Iya, Dan proses penerimaan itu menjadi energi yang luar biasa. Oh gitu ya. Gitu. Karena misalkan nih saya ambil wanita karier, kemudian karena suatu hal, oke, saya berhenti dulu karier, kemudian saya fokus membesarkan anak saya. Tapi di situ kan memang ada pergulatan batin, ya, pergulatan batin antara penerimaan ketika melepaskan karir atau menjaga si buah hati tersebut. Tapi di situ justru ketika memutuskan untuk menjaga si buah hati, di situ adalah ada energi yang besar yang lebih muncul ya Kak ya. Oke, seperti itu. Ini bagus sekali, itu nanti bisa juga didapatkan dari kumpulan bukunya Kak Robby yang berjudul apa tadi Kak? Desperate Housewife. Oke. Kembali lagi Kak ke bukunya, kita bedah dari opera Osirela ini ya. Jadi di sini tuh ada dua peran yang menonjol, yaitu Osirela sendiri sama kekasihnya yang bernama Eko ya. Iya. Terus kemudian di sini bagaimana pantun itu sendiri banyak sekali mengikuti alur dari jalan cerita ini. Kemudian Kak di sini ya, ketika saya baca tadi memang ada Osirela ini ternyata tipe anak yang nurut kepada orang tuanya. Dia juga melakukan apapun juga untuk berbakti kepada orang tua ya. Karena saya baca sinopsisnya di belakang ini bahwa dia juga mengikuti pantun battle ini. Ini ke-25 ini salah satunya itu untuk membantu menyaur utang ya. Melunasi hutang dari ayahnya. Berarti dia juga tipe-tipe seorang anak yang penurut gitu ya, berbakti kepada orang tua. Jadi karakter apa aja sih Kak yang sebenarnya Kakak tampilkan di novel ini terkait Osirela ini? Sebenarnya itu kalau Osirela itu dia memang karena sayang pada keluarga ya, waktu itu karena yang tinggal tersisa itu adalah ayahnya sebenarnya, ayah kandungnya. Kalau ibunya sudah meninggal, kemudian karena ayahnya kemudian menikah dengan ibu tiri, ibu sambung ya. Ibu sambung. Jadi ceritanya sih agak mirip-mirip kayak Cinderella gitu. Jadi ada ibu sambung, ibunya jahat kan. Oh iya. Kalau yang dia inginkan itu adalah agar bapaknya bisa kembali lagi ke Indonesia gitu, ke kampung halamannya lah, bersama-sama dia hidup. Tapi tidak perlu ke luar negeri untuk menjadi TKI untuk mendapatkan uang menyaur hutang gitu. Makanya waktu itu Osirela juga berpikir untuk aku harus ikut cari nafkah nih, cari uang supaya nanti hutang itu bisa cepat tersahur sehingga ayahanda atau bapaknya itu bisa cepat pulang dan bisa berkumpul dengan dia. Bagus sekali. Jadi dari sini itu selain memersatukan antara dua kekasih, tapi ternyata bagaimana bakti dari seorang putri kepada kedua orang tuanya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak. Ini banyak sekali dan ini benar-benar sangat recommended untuk dibaca, apalagi ketika me time, misalkan untuk yang mahasiswa, misalkan lagi banyak tugas ya, daring, kemudian pingin baca novel, yang mana novel itu juga mengajari cara berpantun, kemudian bagaimana menjadi seorang putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana cara nanti berpantun dengan kekasihnya. Pilihan yang tepat adalah membeli novel dari Kak Robby yang berjudul adalah Opera Osirela ini. Jadi ini bisa diperoleh di mana Kak ini? Di mana ya? Bisa nanti ini aja komentar komentar di ini ya. Kalau ada yang minat komentar aja di kolom komentar ya. Komentar nanti di situ juga akan dihubungkan dengan Kak Robby gitu. Nggak ada ruginya. Beliau tuh benar-benar sudah produktif sekali dalam menulis ya. Alurnya juga bagus sekali. Jadi di situ bagaimana seorang putri itu berjuang untuk kedua orang tuanya hingga nanti dipertemukan dengan seorang kekasih yang memiliki passion kayaknya ya Kak ya, bakat yang sama dengannya, suka sama-sama pantun, bahkan ketika dalam ngobrol pun dalam situasi tertentu pantun juga ikut serta di dalamnya ya Kak. Jadi pantun sebagai bahan dari keromantisan mereka berdua. Keren kan ya, tambah romantis bagaimana dua kekasih itu berkomunikasi lewat pantun. Wah, keren sekali ini Kak ya. Jadi patut dibaca oleh siapa saja. Ya Kak ya, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa yang lagi berkarya, cocok untuk dibaca sebagai referensi dalam berkarya gitu. Oke. Itu aja Kak ya. Apa ada lagi yang mau disampaikan Kak untuk terkait opera Osirela ini? Jadi buku novel opera Osirela ini sebenarnya ringan ya, bacaan ringan. Kalau genrenya memang remaja, romantis gitu, dan buat hiburan lah gitu. Kalau ingin membaca opera Osirela, bukan buku yang atau bukan novel yang berat gitu. Dan ini juga sudah dianalisa dalam salah satu penelitian skripsi
Wow, keren sekali Kak. Iya. Siapa? Di kampus mana Di Kak? kampus. Kalau aku belum confirm ya, ini di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan ya STKIP itu. Oh, SPKIP. Bagus ini Kak, tapi setidaknya novel Kak Robi sudah pernah ada mahasiswa yang menganalisis. Jadi tadi tidak salah Kak ya ketika saya menyarankan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pekerjaan dari tugas-tugas dari dosen, bisa nantilah sambil time membaca karya dari Kak Robi. Novelnya bagus sekali terkait opera Osirela ini. Iya, Ya Kak, terus betul. lanjut lagi Kak. Kalau sebenarnya ini bukan bermaksud untuk mendongkrak gitu ya, Bukan. cuman ada beberapa testimoni dari pembaca yang sudah membaca buku ini, katanya memang bikin baper gitu. Ini ya. Bikin Kalau baper. dibaca ini kalau bikin baper ya harus Makanya segera nih. harus buktikan sendiri apakah emang benar-benar Betul, baper atau apakah enggak baper gitu. enggak. Ya nih, bagus sekali ini. Karena ya. katanya memang bikin baper itu sih. Kalau aku baca sendiri sih ya emang baper karena aku yang nulis gitu. Iya, karena biasanya penulis menceritakan tentang ini ya, keinginan Iya. dari sisi bukunya itu. Oke, siap. Baik, oke Kak. Sudah? Jadi itu saja yang saya ini sampaikan di channel saya ya. Kita terus pantau terus channel saya untuk ngobras-ngobras yang lebih seru tentunya. Oke. Saya akhiri dulu ya Kak ya untuk Oke. ngobras hari ini. Jangan lewatkan untuk ngobras-ngobras berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Wah.